Hai semuanya, kita kembali lagi dengan channel Kauri TV. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, kemudian klik lonceng notifikasinya. Kisah ini mencerminkan sebuah kehidupan sehari-hari. Kisah cinta seorang cleaning service dengan Andini, gadis cantik putri konglomerat. Episode 28. Karena semua yang dilakukannya itu diawasi oleh kamera yang ditempelkan di badannya. Sebab entah kenapa di ruangan manajer itu setiap kali dipasangi CCTV selalu saja rusak. Selang beberapa hari langsung rusak. Oh, uang itu, sahut bapak manajer. Iya Pak, jawab pelayan. Sang manajer pun mulai kebingungan, karena bawahannya itu terlihat gugup gitu, tidak seperti biasanya. Lalu dia berkata, "Kamu kenapa? Kok aneh gitu hari ini?" tanya sang manajer. "Nggak kenapa-kenapa Pak, ini Pak uangnya," kata pelayan. "Banyak juga uangnya. Terus kamu udah ngambil belum itu?" tanya sang manajer. "Belum Pak, itu semua masih utuh." "Loh, kok tumben?" kata sang manajer. "Karena biasanya sudah memotong lebih dulu, sebab ada kali kong sebelumnya. Bila dapat uang, selalu dibagi dua. Namun kali ini agak aneh gitu, belum memotong uang yang didapatnya." "Iya Pak, ya sudah silahkan ambil," kata sang manajer. "Maaf Pak, saya nggak mau. Silahkan untuk Bapak saja." "Tumben nggak mau? Emangnya ada apa?" tanya sang manajer. "Nggak apa-apa, Pak. Saya lagi nggak mau saja." "Oh, gitu. Ya sudah kalau gitu," kata sang manajer. Di lain tempat, di lain waktu, Andini. Saat ini, dia sedang bertiga dengan Mahdum dan Ari. Dia terus memantau kamera yang dibawa oleh sang pelayan. Lalu dia berkata, "Benar, ini ada kesepakatan sebelum-sebelumnya antara karyawan dan sang manajer." "Iya benar," kata Mahdum dan Ari, sambil melihat ke arah HP Andini yang memperlihatkan ruang kerja sang manajer. "Ini harus kita labrak nanti. Bila perlu, sekalian kita pecat dia," kata Andini dengan aura wajah yang sangat geram melihat karyawannya. "Baiklah, kita ngikut saja," kata Mahdum dan Ari. Sedangkan sang pelayan yang membawa kamera itu, saat ini, dia masih di dalam ruangan bapak manajer. Karena sudah memberikan uang itu, dia pun izin pamit. "Maaf Pak, saya izin pamit untuk keluar dari ruangan ini." "Iya silahkan," jawab sang manajer. Kemudian, pelayan tersebut pun pergi meninggalkan ruangan, dan kembali menuju ke ruangan di mana Andini berada. Sementara pelayan yang satunya lagi, saat ini, dia sedang membawa pesanan yang telah dipesan oleh Andini dan yang lainnya. Dan setibanya di dalam ruangan, "Ini non, pesanannya." "Iya, silahkan taruh di situ," jawab Andini. Kemudian, pelayan restoran tersebut pun menyiapkannya di meja tersebut untuk disusun rapi. Setelah sudah tersusun, lalu dia berkata, "Maaf non, semua yang dipesan non sudah saya siapkan di meja. Silahkan disantap non." "Iya terima kasih," jawab Andini. "Maaf non, apakah ada yang bisa saya bantu lagi?" kata sang pelayan. "Tidak ada, kamu boleh kembali lagi," jawab Andini. "Baik non, saya permisi." "Iya silahkan," jawab Andini dan Mahdum yang menjawab serempak. Lalu, mereka bertiga pun segera menyantap hidangannya. "Mari makan," kata Andini. "Iya," jawab Ari. Kemudian, mereka bertiga pun persiapan untuk makan malam. Lalu mereka segera makan malam sambil berbincang-bincang, membahas apapun yang mereka sukai. Setelah sekian menit, tiba-tiba pelayan yang membawa kamera itu tiba di ruangan tersebut. "Maaf non, saya mengganggu. Uangnya udah saya kasihkan." "Iya tahu," kata Andini, karena dia sudah melihatnya lewat Android miliknya. "Maaf non, apakah masih ada yang bisa saya bantu lagi?" tanya sang pelayan.
Tidak ada. Silahkan lepas kameranya, kata Andini, yang menyuruh agar melepaskan kamera yang tertempel di badan pelayan restoran tersebut. Kemudian, pelayan tersebut pun melepaskan kameranya. Setelah lepas, lalu dia berkata, "Maaf non, ini kameranya." "Iya, silahkan taruh di meja. Dan, tinggalkan tempat ini," kata Andini. "Baik non, saya taruh di sini ya," kata sang pelayan. Sambil menaruhnya di atas meja, "Ia taruh di situ," jawab Mahdum. Selepas itu, sang pelayan pun meninggalkan ruangan tersebut. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 8 malam. Waktu makan pun sudah selesai. Lalu, Andini mengajak Mahdum dan Ari untuk menemui bapak manajernya. Mereka bertiga pun bergegas menuju ruangan manajer. Setibanya di dalam ruangan, sang manajer pun terkejut, lalu berkata, ada non Andini. Ada apa, sehingga non datang ke sini? Apa yang bisa saya bantu? Kata sang manajer. Ada banyak, jawab Andini. Maaf non, salah satunya, non minta bantuan apa? Tanya sang manajer. Saya minta data pengunjung di sini, yang sudah Anda peras, kata Andini. Yang menjawab dengan tegas. Maksud non apa? Saya kurang mengerti. Apa yang dimaksud oleh non? Jawab sang manajer. Oh tidak mengerti. Apa perlu saya jelaskan secara rinci? Kata Andini. Iya non, Bapak kan yang memerintahkan karyawan di sini. Jika telat pesan, atau mungkin memecahkan gelas, Bapak kan yang perintah mereka agar didenda dengan denda yang lumayan besar, kata Andini. Masih dalam posisi berdiri. Tidak non, saya tidak melakukannya, jawab sang manajer, yang menjawab dengan terkejut, karena dirinya heran. Andini itu tahu dari mana perihal tersebut. Lalu Andini menyahut, apa perlu saya buktikan dengan rekaman video, kata Andini. Rekaman apa ya? Bukannya CCTV di sini sudah saya rusak. Kenapa dia tahu? Bahkan punya bukti videonya. Waduh, gawat nih, kalau begini ceritanya, kata sang manajer, yang berbicara di dalam hatinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.